Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, kaifa haluk bi khairin walhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Ustadz selalu mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini Ustadz Rizky masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyapa kalian, untuk memberikan kisah kepada kalian, untuk melanjutkan kisah kita seperti ketika kita berada di Kutab ya. Kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga wabah kali ini segera berakhir dan semoga kita Ustadz dan kalian bisa dipertemukan dan semoga bulan Ramadan besok wabah sudah berakhir dan kita bisa beribadah dengan normal seperti biasanya. Ucapkan alhamdulillah. Baik, tidak lupa kita memberikan sholawat kita kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kisah pada kesempatan kali ini, kita buka dulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, seperti biasa ya, adab kita sebelum belajar adalah kita membersihkan hati kita dari segala macam kesombongan. Kita bersihkan hati kita dari segala sifat takabur, sikap sombong, sikap tinggi hati. Kita hapus itu semua. Kita bersihkan hati kita dengan cara mengucapkan istighfar 3 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Selanjutnya kita tidak lupa ya, bersolawat dulu, karena dengan solawat Allah memberikan 10 kebaikan. Dengan solawat Allah akan menghapus 10 keburukan. Dengan solawat Allah tingkatkan derajat kita ya. Ya, bersama-sama sama Ustadz Rizky ucapkan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ya, alhamdulillah. Sekarang Ustadz Rizky ingin kalian menyiapkan diri kalian untuk belajar. Yang duduknya belum bersila, bersila dulu. Bersila dulu ya. Mata fokus melihat Ustadz ya. Fokus lihat Ustadz, jangan kemana-mana. Satu lagi. Duduk bersila, mata melihat Ustadz, badan tegak ya, tahan. Bayangkan di pundak kalian ada burung yang hinggap di sini. Kalau tubuh kalian tenang, insya Allah burungnya tidak akan terbang. Nah, pertahankan posisi itu. Jaga adab kita ketika belajar. Semoga Allah memberikan keberkahan ilmu buat kalian. Nah, baik. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan menjelaskan, akan memberikan kisah tentang kisah Nabi Musa. Pada pertemuan selanjutnya, Ustadz sudah menceritakan kisah Nabi Musa yang Nabi Musa dihanyutkan di Sungai Nil ya. Tetapi ketika keranjangnya bayi Nabi Musa itu hanyut di Sungai Nil, ibunya Nabi Musa menyuruh kakaknya Nabi Musa yang perempuan untuk apa? Untuk mengawasi ya. Fokus di situ. Baik, Ustadz akan mengulang sedikit supaya kalian bisa lebih paham atau lebih nyambung dengan kisah yang kemarin. Baik, bayangkan seperti ini.
Nabi Musa waktu itu masih bayi, ya, masih bayi. Ada prajurit sedang datang menyerbu rumahnya Nabi Musa. Waktu itu ibunya Nabi Musa masih menggendong bayi, ya. Karena prajurit datang, ya, maka bayinya, ini ilham dari Allah Subhanahu wa taala kepada ibunya Nabi Musa. Bayinya ditaruh di keranjang, ya. Lalu Allah memerintahkan untuk apa? Menghanyutkan. Nah, ini singkat cerita, bayinya dimasukkan ke dalam keranjang, terus keranjangnya hanyut gitu. Nah, ibunya Nabi Musa memerintahkan kakaknya untuk mengikuti keranjangnya tadi. Setelah itu, ya, keranjangnya diikuti, ternyata keranjangnya ini hanyut sampai cukup jauh, sampai hanyutnya itu menuju ke kerajaannya Fir'aun. Jadi keranjangnya sudah hanyut, ya, hanyut. Nah, waktu itu di pinggir kerajaan istrinya Fir'aun yang bernama Ratu Asia. Ratu Asia waktu itu sedang berada di pinggir sungai. Lalu dari kejauhan itu, apa ya, kalau beliau kan suka mengamati sungai begitu, suka mengamati sungai. Nah, qadarullah, ya, dengan hikmah Allah, para pembantunya Asia, kalau di kisah disebutnya dayang-dayang, jadi pembantunya Ratu Asia itu kan mereka sedang di pinggir sungai, ya. Terus dayang-dayang ini, pembantu-pembantu Ratu Asia ini melihat di sungai itu ada keranjang yang hanyut. Maka dayang-dayang ini mulai mencoba, kok aneh ya ada keranjang bisa hanyut. Terus diambil sama dayangnya, tidak berani dibuka, cuma dilihat, oh ini keranjang ini kok isinya kayak agak berat, ada apa ya isinya. Nah, karena dayangnya menjaga adab, tidak langsung membuka isinya apa, maka ini keranjangnya ini diberikan kepada Ratu Asia. Setelah itu Ratu Asia menerima apa tadi? Keranjangnya. Dibuka sama Ratu Asia. Ketika dibuka, isinya bayi. Bayi. Maka Ratu Asia ketika melihat bayi kecil ini, bayi mungil ini, bayinya waktu Nabi Musa masih bayi, ya, dilihat, wah, Bunda Asia lalu jatuh cinta dengan bayi itu. Ratu Asia suka melihat bayi ini. Nah, maka karena saking sukanya, ya, karena sangat suka, maka ini dilaporkan kepada suaminya. Nah, Ustadz perlu jelaskan di sini. Fir'aun menikah dengan Ratu Asia waktu itu belum dikaruniai anak. Nah, karena belum dikaruniai anak kan, Ratu Asia ya dalam hatinya ya ingin punya anak begitu. Maka ini bayi ini, si Musa yang masih bayi, Nabi Musa yang masih bayi, dibawa itu ke Raja Fir'aun. Wahai suamiku, aku menemukan bayi. Bayi ini memberikan kesejukan di mata hatiku, dan aku harap juga memberikan kesejukan di mata hatimu. Itu kata Ratu Asia. Tetapi Fir'aun beda jawabnya. Fir'aun dengan keras, dengan kata-kata yang kasar, menolak itu. Apa kamu katakan? Itu penyejuk matamu, tetapi bukan penyejuk mataku. Ya kira-kira seperti itu. Jadi jangan begitu. Ini barangkali bisa kita jadikan anak kita, kan kita belum punya anak. Fir'aun menjawab, tidak, aku akan mengakhiri hidupnya. Saya akan mengakhiri hidupnya. Wah,
Nah, ternyata Nabi Musa mau nah sama Firaun. Nah, tetapi Ratu Asia menolak, tidak mau, karena Ratu Asia kekeh ingin merawat Nabi Musa. Nah, akhirnya Ratu Asia mencoba menjelaskan pada suaminya bahwa ini kan masih bayi, tidak akanlah membuat masalah. Nah, anak-anak apakah tahu kenapa Firaun ingin membunuh bayi ini? Karena ingat di kisah yang kemarin, Firaun itu takut dengan lahirnya seorang bayi laki-laki. Dan Firaun tahu melihat bayi mungil ini, wah ini sudah ketahuan, bayi ini sudah ketahuan pasti ini adalah bayi dari Bani Israel. Makanya bayinya ini ingin sama Firaun ingin diakhiri hidupnya. Maka Ratu Asia itu menyelamatkan. Nah, karena Firaun sayang kepada istrinya, maka ya sudah mengizinkan. Nah, Firaun mengizinkan Musa ini dirawat oleh Ratu Asia. Nah, masalahnya anak-anakku, ketika bayi ya dirawat oleh orang lain, bayi kan butuh susu ya. Terus ketika Nabi Musa yang masih bayi ini menangis karena ingin minum susu, ketika diberi susu oleh Ratu Asia tidak mau. Ratu Asia bingung, kasihan bayinya nangis terus. Ratu Asia terus mencari tolong kepada orang-orang di sekitar. Wahai wanita-wanita seluruh Mesir, adakah yang bisa menyusui bayiku ini? Setelah dicari satu-satu, tidak ada yang bisa. Terus siapa yang bisa? Bingung kan? Nah, bingung ini, nangis terus bayinya. Nah, ingat tadi ada kakaknya Nabi Musa yang mengawasi. Maka kakaknya Nabi Musa yang tadi mengawasi dari jauh tahu bahwa bayi si Musa yang masih kecil, Nabi Musa yang masih bayi dirawat oleh Ratu Asia. Maka kakaknya Nabi Musa datang ya, mendatangi Ratu Asia dan mengatakan, wahai Ratu Asia, aku tahu ada seorang ibu yang mungkin bisa menyusui bayi itu. Maka Ratu Asia kan senang. Oh, boleh, barangkali bisa ya, dicoba. Nah, setelah itu Ratu Asia memberikan bayi itu kepada ibunya kandung Nabi Musa. Nah, sekarang kita fokus ke ibunya Nabi Musa. Ibunya Nabi Musa ketika tahu bayinya sudah hanyut, khawatir. Anakku bagaimana? Anakku bagaimana kabarnya? Jangan-jangan anakku hanyut dimakan buaya. Wah, takut ya. Karena takut, maka hampir saja ibu kandungnya Nabi Musa menceritakan tentang bayinya. Tapi Allah memberikan petunjuk kepada ibunya Nabi Musa. Nah, Allah memberikan petunjuk, jangan cerita. Jangan engkau ceritakan bayimu itu kepada orang lain. Bahaya, nanti bisa dibunuh oleh pasukannya Firaun. Terus ditahanlah itu. Nah, terus dapat kabar dari kakaknya Nabi Musa tadi bahwa Ratu Asia membutuhkan ibu susu. Nah, akhirnya ketika waktu itu ibunya Nabi Musa ya bertemu dengan Ratu Asia, ibunya Nabi Musa senang. Itu adalah bayiku. Itu adalah bayiku. Tapi pura-pura tidak tahu. Kata Allah tidak boleh disebarkan. Nah, maka Ratu Asia memberikan bayi itu kepada ibu kandungnya Nabi Musa. Ibu kandungnya Nabi Musa menerima itu. Musa yang masih bayi, Nabi Musa yang masih bayi nangis. Tapi ketika didekap oleh ibunya, langsung diam, langsung menyusu, langsung minum susu.
diam seketika, tidak nangis. Nah, disitulah ibunya Nabi Musa, bundanya Nabi Musa merasa bahagia. Ternyata yang tadi khawatir karena kesabaran bundanya Nabi Musa, sekarang Allah kembalikan bayinya ke tangannya. Sedangkan Ratu Asia tidak tahu. Ratu Asia taunya ya itu hanya ibu yang menyusui saja, bukan ibu kandungnya. Maka Ratu Asia sekarang berpikir. Ratu Asia berkata kepada ibunya Nabi Musa, wahai ibunya, wahai ibu yang menyusui bayiku, apakah ibu mau menyusui bayiku? Bayiku ini aku beri nama Musa. Apakah ibu mau menyusui Musa? Ibu kandungnya menjawab, oh saya mau. Tapi ibu harus pergi ke istana saya. Karena Musa akan saya rawat di istana saya. Terus ibunya kandung Nabi Musa berkata, aduh mohon maaf Ratu, saya tidak bisa pergi ke istana karena saya masih punya anak, masih punya keluarga yang harus saya urus. Ratu Asia berkata, oh kalau begitu ya kamu di rumah tidak apa-apa, nanti kamu saya gaji, kamu nanti saya berikan uang, kamu nanti saya berikan pengawal supaya kamu bisa menyusui Musa dengan baik. Nanti kalau sudah 2 tahun diberikan ke saya lagi ya, nanti saya akan mengecek, saya akan menengok Musa setiap hari. Setuju Bunda? Ibunya Nabi Musa menjawab, baik, saya setuju. Akhirnya Nabi Musa yang masih bayi kembali ke pangkuan, kembali ke ibu kandungnya. Nah, anak-anak, sekarang kalian coba pikirkan. Tadi ibu kandungnya Nabi Musa kan khawatir anaknya hanyut di sungai Nil. Tetapi Allah jaga. Hikmahnya dari kisah ini adalah, yang pertama, terkadang Allah itu ketika menolong hambanya sangat cepat. Ketika pagi hari bayinya dihanyutkan, maka tidak sampai berganti hari, tidak sampai 1 hari, kembali lagi bayinya itu ke tangannya. Nah, artinya apa anak-anakku? Jangan pernah meremehkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian berdoa dan doa kalian dengan cepat dikabulkan oleh Allah, maka itu tanda kebaikan buat kalian. Nah, maka dari itu jaga keimanan kita, jaga kesolehan kita, supaya kalau kita berdoa segera dikabulkan. Jangan sampai kita berbuat banyak dosa sehingga kalau kita berdoa lama dikabulkan. Tapi bukan berarti kalau doa lama dikabulkan buruk, bukan begitu. Tapi pesannya adalah kita perlu menjaga kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah bundanya Nabi Musa ini. Bundanya Nabi Musa dekat dengan Allah sehingga hatinya selalu terhubung dengan Allah. Ketika bayinya hanyut, bundanya Nabi Musa tidak berlama-lama dalam kesedihan. Bundanya Nabi Musa tetap menjaga iman kepada Allah sehingga menjaga lisannya, menjaga lisan. Ya, nah, satu hikmah buat kalian itu ya, kalau kalian bisa menjaga, bisa mempraktekkan hikmah ini, insya Allah kalian akan mendapatkan banyak satu. Mau tambah? Baru 1 hikmah atau tambah lagi? Boleh 2, boleh 2. Nah, hikmah yang kedua adalah kakaknya Nabi Musa tadi, ketika ibunya menyuruh kakaknya Nabi Musa yang perempuan untuk mengawasi, segera sami'na wa ata'na, langsung siap, langsung nggih ya. Tidak perlu ditunda-tunda. Jadi buat anak-anak ya, ketika kalian disuruh oleh orang tua kalian, segera taat. Misal ya, orang tua menyuruh kalian, Fulan, tolong sapu kamarmu. Siap Bunda.
Misalkan ayah nyuruh Fulanah, tolong buatkan ibumu air minum. Siap ayah, ya, gitu. Jadi langsung siap, kerjakan, jangan ditunda-tunda. Seperti kakaknya perempuan Nabi Musa. Udah dapat dua tuh? Dua saja ya, dua saja. Kalau kalian mau mencari hikmah yang ketiga, boleh silahkan, bisa dilakukan, bisa kalian pikirkan apa ya hikmahnya. Atau kalian juga boleh tanya sama orang tua kalian. Itu ya. Ya, baik, dua saja. Hikmah yang pertama tadi adalah apa? Menjaga kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena bisa saja Allah itu segera mengabulkan doa kita. Bisa saja pertolongan Allah itu sangat cepat. Yang kedua adalah barusan tadi, kalau kita disuruh orang tua taat, yaitu taat kepada orang tua ya. Semoga dua hikmah ini bisa kalian terapkan di rumah, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan kita mengamalkan, ilmu kita menjadi berkah. Karena tanda ilmu yang berkah adalah mudah diamalkan. Nah, buat kalian seperti itu ya. Nah, baik, mungkin itu yang bisa Ustadz Rizky ceritakan buat kalian, kisah Nabi Musa yang akhirnya kembali ke pangkuan bundanya Nabi Musa. Besok kita lanjutkan kisah Nabi Musa yang mencoba melerai permasalahan orang lain ya. Sampai di sini dulu kisah dari Ustadz ya. Kita tutup dulu dengan istighfar 3 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ustadz tutup, ada banyak salah dari Ustadz, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.